Jadi waktu itu lo mudik, terus ketemu sama orang Bunian. Itu lo taunya orang Bunian itu dari mana? Nah, yang kita temuin nggak ada manusia yang kayak kita. Jadi bentuknya tuh beda, Bang. Wajahnya nggak ada garis bibir, terus kayak dari hidung ke atasnya tuh kelihatan ini apa nempel, si alisnya nempel. Gue inget banget nenek-nenek, terus kepalanya udah putih gitu disanggul. Gue nanya, Bu, kalau jalur ke Prabu Muli lewat sini bisa nggak, Bu? Bisa. Tapi kalau hujan jangan nangis ya. Oh, ya udah. Makasih, Bu. Berarti ini ada jalurnya ya? Ya. Cuman habis itu pas gue ini, makasih ya, Bu. Tiba-tiba berubah lagi mukanya. Nggak ada tuh si garis bibir. Wah, yang lo liat kayak gitu? Nah, yang gue lihat kayak gitu. Pas masuk ke jalan yang lumayan datar, gue ngeliat di kiri jalan tuh kayak kerajaan gede banget. Itu orang Bunian tuh ada ratusan, Bang. Pada diem di depan gerbang itu, gerbang kerajaan itu. Ratusan. Pas mobil kita ngelewat, gue lihat ke pinggir, itu mereka tuh kayak ngejar. Banyak versi yang mengatakan tentang orang Bunian. Ada yang bilang orang Bunian itu wujudnya seperti manusia dan tinggal di hutan-hutan, tempat-tempat yang sepi. Ada juga yang mengatakan kalau orang Bunian itu sebetulnya jahat karena suka menculik anak kecil di hutan. Tapi ada yang membantah dan mengatakan kalau orang Bunian itu justru baik karena dia adalah pelindung hutan. Well, hari ini gue kedatangan seorang narasumber yang punya pengalaman horor mudik, ketemu sama orang Bunian. Langsung aja kita sapa. Halo Bro Hidai. Halo Bang Fajar. Makasih akhirnya datang juga nih ke ya, akhirnya ketemu Bang Fajar. Bukan ketemu orang Bunian ya? Bukan. Jadi waktu itu lo mudik, terus ketemu sama orang Bunian. Betul. Itu lo taunya orang Bunian itu dari mana? Karena yang pertama itu tempatnya di hutan. Terus kita nyasar di hutan selama 6 jam. Nah, yang kita temuin nggak ada manusia yang kayak kita. Jadi bentuknya tuh beda, Bang. Wajahnya nggak ada garis bibir, terus kayak dari hidung ke atasnya tuh kelihatan ini apa nempel, si alisnya nempel. Alisnya nempel? Iya, kayak gitu. Ya, yang lain ngerasanya itu kayak orang biasa. Cuman gue liatnya, wah ini bukan manusia nih. Dan mereka juga ada yang hampir menyesatkan kita dan bikin kita nggak bisa keluar dari hutan itu, gitu. Ini mungkin para Langmarjal Satsat juga mau tahu begitu ya. Kan lu mudik Trans Sumatera nih gitu ya. Iya. Bedanya jalanan di Jawa sama jalanan Sumatera tuh apa sih Bro gitu? Kalau di Jawa kan jalannya itu masih luas, terus banyak lurusan-lurusan dan pintasannya enak. Nah kalau di Sumatera tuh jalannya lebar, tapi kanan kirinya itu kita dikelilingin sama pesawangan, sama hutan-hutan, kebanyakan kayak gitu. Nah desa-desanya tuh setiap mau pindah ke desa lain nggak padat kayak di Jawa gitu, Bang. Terus si trek atau jalurnya itu ya itu ada yang nanjak banget, naik turun, belok-belok. Kita pernah ke daerah Lahat yang itu nggak berhenti, Bang. Jadi selama 1,5 jam tuh kita jalurnya belok-belok terus dan itu bikin pusing untuk yang bisa yang jarang nyetir di Sumatera. Berarti gitu. Jalanannya lebih ekstrim ya? Iya, ekstrim banget. Kalau menurut lu ya? Kalau menurut gua itu yang udah berkali-kali pulang kampung ke Padang naik kendaraan roda 4 gitu. Oke, ditahan dulu ceritanya Bro Hidai. Nah, buat kalian yang mudik,
nggak bosan-bosan gua ngingetin hati-hati di jalan, yang penting selamat sampai tujuan. Buat kalian yang mau ngirim cerita, siapa tahu bisa diundang ke podcast RJ, langsung aja kirim ke sini. Dan gue juga pengen ngasih tahu singkat aja, buat kalian para Clipper RJ5, nanti di akhir bulan akan diumumkan 5 pemenang terbanyak, di mana masing-masing akan mendapatkan Rp500.000. Jadi ayo semangat. 5 views terbanyak nanti akan mendapatkan hadiah tersebut, diumumin di akhir bulan. Langsung aja kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Na 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 na. Jadi guys, ini versi kakaknya Mega X JKT48 ya. Dan ini juga ada video versi abangnya nih, kita lihat dulu ya. Boleh lihat versi video nggak bro? Boleh. Ya bang. Nah, yang hitam-hitam itu tuh banyak bang sebenarnya. Jadi yang hitam itu yang orang buniannya yang lihat? Ya, yang ketangkap kamera. Oke. Kebanyakan mereka pakai baju hitam dengan apa? Kalau di Jawa tuh konde, kalau enggak, kalau di situ tuh ikat kepala gitu. Oke. Boleh ceritain awal mula kisahnya gimana bro? Oke. Jadi itu terjadi di tahun 2018 dalam rangka kan gue tuh sama keluarga tuh orang Padang. Nah, setiap 4 tahun sekali ada acara yang namanya pulang bersama. Kalau atau bahasa Padangnya pulang basamo. Nah, itu tuh pulang bersama yang merantau di setiap kota di Indonesia harus bareng-bareng tuh konvoy dari Jakarta terus ke Pelabuhan Merak, barulah dari Merak ke Bakauheni sampai Padang. Berarti itu bawa kendaraan masing-masing Bawa gitu kendaraan masing-masing. Nah itu gue berangkat bareng bapak, ibu, sama adik gue, itu Mega. Jadi di perjalanan ke Padang, kan waktu versi Mega dia nggak menceritakan ada kejadian-kejadian horor gitu. Nah di situ malah gue yang banyak ngalamin kejadian horornya bang, ketika berangkat. Jadi ceritanya waktu itu tanggal 17 Juni kalau nggak salah, kita berangkat dari tempat titik kumpul di Jakarta ke Pelabuhan Merak. Nah, sampai Pelabuhan Merak kita jalan ke naik perahu, kita jalan ke kapal feri sampai Bakauheni. Itu di kapal tuh selama gua ngelihat laut tuh ya kayak dibayang-bayangin sama sosok-sosok hitam gitu bang. Jadi setiap ngelihat ke laut, di laut tuh kayak ada yang ngikut gitu loh. Gue coba alihin pandangan gue kayak ya udahlah stay pegang HP gitu. Di kapal feri itu kan kita stay-nya di tempat kayak tempat makan gitu, ada food court gitu. Yang gue rasain waktu nggak ngelihat ke laut, di sebelah gue tuh kayak ada yang ngeliatin gitu. Nah di situ ternyata ada sosok cewek. Jadi pas gue ngeliat, itu ada sosok cewek pakai baju putih, gaun kayak gitu, terus ada mahkota. Setiap gue ngeliat ke dia, dia hilang. Pertama itu yang bikin, aduh ini janggal nih, udah ngerasain hal aneh gitu. Gue ngomong lah ke bapak, Pak, dari tadi ngelihat ada bayangan hitam, terus pas lagi santai main HP, tiba-tiba di bangku sebelah ada kayak sosok cewek gitu, tapi pucet Pak, gitu. Udah nggak usah dipikirin, nanti kita coba obrolinnya pas udah sampai kampung katanya, gitu. Oke, sampailah di Bakauheni, kita lewat jalur Palembang. Nah waktu itu tuh tahun 2018 tolnya belum dibuka. Tapi itu ada akses yang jalur deket tol yang emang jadinya bikin kita lebih cepat lah untuk nyampe ke area Padang gitu, jalur-jalur ke area jalur lintas Padang.
Nah, kita dari Lampung jalan ke daerah situ sampai daerah Palembang itu kan udah malam. Nah, waktu malam itu adik Mega itu sama ibu di belakang, gue di depan sama bapak. Pertama tuh di jalur itu emang kan kita emang konvoy, tapi kita ketinggalan sama rombongan. Jadi cuma 2 mobil sama ada saudaraku juga yang bareng dia karena bapakku baru belajar mobil untuk jalur ke Sumatera gitu loh, baru pertama kali bawa mobil. Ini pertama kali berarti. Oke. Terus di jalan itu kanan kirinya tuh pohon-pohon gede. Pohon-pohon gede. Kayak hutan. Terus iya hutan. Terus di kanan hutan, misalnya di kiri hutan, di kanan tuh pesawangan, kayak sawah. Dan itu sepi, penerangannya juga masih kurang. Selama jalan, itu gue tiba-tiba ngelihat kayak bapak tuh yang lagi nyetir. Kan gue mastiin kan udah malam dia ngantuk atau enggak gitu kan, sambil ngajak ngobrol juga. Tiba-tiba bapak gue tuh berubah jadi sosok kakek-kakek. Jadi sosok kakek-kakek, ininya pucat semua, mukanya tuh ada belatungnya bang. Hah? Iya, gue kaget, maksudnya astagfirullahaladzim, ini kenapa lagi nih? Gue kok kok si bapak gue bisa berubah jadi kakek-kakek gitu. Gue refleks ngegebrak bapak gue, pak. Nah pas gue ngegebrak bapak gue tuh langsung berubah lagi. Ternyata bapak gue tuh cerita ini bapak ngeblank dari tadi. Jadi, waduh ini udah bahaya banget. Yaudah kita coba cari rest area lah terdekat. Karena itu udah jam 11 malam. Jadi kalau kita lanjutin juga, yang pertama takut sama di situ kan masih banyak daerah-daerah sepi juga. Nah itu banyak katanya bajing loncat, banyak begal juga. Jadi kita mending cari rest area, rumah makan yang gede yang bisa tidur lah sampai subuh gitu. Habis itu yaudahlah nemu 10 menit kemudian kita nemu rest area, kita minggir menepi. Di situ gue nanya ke bapak, ini kenapa sih pak dari berangkat dari kapal feri tadi terus sampai sekarang perasaan nggak enak mulu. Terus barusan bapak tuh tiba-tiba bentuknya jadi kakek-kakek kata. Iya pas bapak ngeblank, bapak lihat di seberang jalan tuh, ini kan kita di jalur kiri kan, di seberang jalan tuh selalu ngeliat kakek-kakek. Tapi dia nggak mau ngomong. Jadi dia kakek-kakek juga nih. Dia lihat kakek-kakek, mukanya aneh katanya. Dia bilangnya cuman aneh, karena nggak lihat detail secara dekat mungkin. Jalan 10 meter ada kakek-kakek itu. Terus jalan lagi, maju lagi udah lumayan jauh, dia lihat lagi kakek-kakek itu. Nah itu yang bikin dia nyetir tuh nggak fokus bang. Tiba-tiba dia ngeblank, dia ngomong itu dia ngeblank hampir ada 2-3 menit. Oke. Dia ngerasa nyetir, tapi dia kayak gelap aja. Dan dia pikirnya dia itu ketiduran. Nah pas gue bangunin, dia kira dia nabrak, ternyata enggak. Ya bapak dari tadi diikutin gitu ya, sama kakek-kakek itu. Terus gue ceritain kan, ya kakek-kakek rusak, mukanya pucet, terus mukanya ada belatung. Udahlah, kita berdoa aja, semoga ini kan perjalanan masih jauh untuk sampai Padang. Kita masih di daerah Palembang, butuh sehari lagi untuk sampai ke Padang. Nah kita di rest area istirahat lah di situ. Dari jam 12 kita makan dulu. Nah gue tuh tidur jam 12:30 malam. Itu rest areanya kondisinya nggak rame. Jadi cuman ada 2-3 mobil lah. Tapi menurut lo di situ lebih safety dibanding Lebih yang lain? safety. Di situ gue jam 12:30 tuh nyoba tidur. Pas gue tidur, jadi gue nyimpen tas gue untuk barang-barang bawaan di sebelah bantal untuk tidur gitu. Kan di rest area tuh ada untuk kayak karpet panjang.
sebelah bantal. Nah, itu gue coba merem, baru 5 menit gue tidur bang. Kaki gue tuh kayak ada yang injek. Kaki gue kayak ada yang injek, terus gue coba lihat, oh nggak ada apa-apa. Terus bapak, ibu, sama adik gue tuh udah benar-benar pulas lah mereka istirahat. Gue coba tidur lagi, gelam ada lagi yang injek kaki gue. Nah pas gue buka mata, itu sosok kakek-kakek yang tadi tuh kayak jongkok gitu bang di kaki gue ini. Dia jongkok sambil gini, terus dia bilang, Wang, bahasa Indonesianya lah, kamu nggak akan sampai ke Bandung lagi. Saya tunggu di sini. Dia bilangnya gitu. Gue kaget, itu kan langsung bangun. Ya itu minta bangunin bapak, Pak, bangun Pak. Ini udah nggak bener gitu. Itu masih dengan muka belatung itu? Bener, kayak ada belatungnya, pucet, terus nanti gue ceritain ternyata itu si orang bunian itu. Oke, kita lanjut dulu berarti. Ya, kita lanjut dulu ceritanya. Nah, kita udah itu, gue bangunin bapak, yaudahlah, bapak coba telepon dulu kakek. Kan kakek tuh emang dia adalah praktisi spiritual lah dulu. Dari muda sampai tua tuh di banyak. Padang tuh. Dia banyak kayak ngobatin orang-orang yang kena gangguan non medis, kalau yang gitu-gitulah kerjaannya. Ditelepon lah kakek. Ini dari jalan sampai Palembang ini dari tadi diganggu terus katanya. Ngelihat itu, ngelihat ini. Ini apa aman kita tetap lanjut jalan nanti pagi atau gimana? Atau balik lagi aja katanya. Kakekku bilang kayak, waduh ini kayaknya ketemu lagi nih. Sama, bakal ketemu lagi sama musuh dia lah kasarnya. Itu kalau diartiin ke bahasa Indonesia. Dia ngomong gitu, tapi ya nggak apa-apa, sambil zikir aja, sambil berdoa. Dia bantu pantau dari jauh biar nggak diganggu lagi. Nah, setelah itu udah kita istirahat, bangun subuh, jalan lagi lah dari Palembang itu sampai nyampe ke Padang di malam harinya. Nah, waktu sampai Padang itu kan gue tinggal di rumah nenek. Jadi rumahnya tuh di pinggir sawah, terus di depannya itu ada saung-saung kayak untuk nongkrong keluarga gitu. Nah depannya sawah kosong, kita tuh cuma punya tetangga satu, terus di ujung sananya baru banyak tetangga gitu. Malam sampai situ istirahat lah di situ bang. Namanya pulang bersama ya itulah kan kangen-kangenan sama keluarga yang di Padang, terus ya ngikutin acara-acara dari pulang bersama ini, banyak lah kegiatan-kegiatan acara di kampung gitu. Nah gue nggak kemana-mana, nggak ikut bang. Itu lo nyampe pas Lebaran? Setelah Lebaran. H plus berapa lah? H plus Lebaran iya. Itu gue nggak ikut tuh. Orang kan bapak sama yang lain-lain tuh berkegiatan lah di Padang. Gue tuh nongkrong bang di saung. Jadi di rumah itu tuh sisa ada tante gue lah sama anaknya di rumah itu tuh. Tapi Mega, ibu sama bapak lagi ikut acara lah di sana. Gue nongkrong di saung. Itu tuh jam 9:30 bang. Nah di saung ini itu kan air di depannya tuh ada selokan, air ngalir. Nah itu ada WC juga untuk orang-orang yang dari sawah kayak cuci kaki, terus BAB dan lain-lain lah. Itu gue nongkrong di saung, main HP sambil ngopi, ngerokok. Baru setengah jam nongkrong, gue lihat tuh. Jadi WC itu tuh kan nggak ada yang masuk ya, karena gue di depan banget si saung, terus sebelahnya WC.
tiba-tiba jam 10 malam tuh ada yang keluar. Kakek-kakek. Gue bingung dong lah. Padahal nggak ada yang masuk, gue nggak lihat tuh. Itu kakek-kakek kapan masuknya. Udah lebih dari setengah jam, terus juga nggak kelihatan ada orang yang lagi di WC gitu. Si kakek-kakek ini jalan keluar, ya dia nunduk gitu, jadi nggak kelihatan mukanya. Jalan keluar, terus masuk ke rumah tetangga. Nah itu gue masih mikir positif, mungkin Tetangga kali. iya itu tetangga, keluarganya. Nah nggak lama gue masuk ke dalam, nanya ke tante itu emang yang di sebelah ada kakek-kakek ya? Hah? Kakek-kakek gimana? Orang itu masih seumuran tante kok, katanya suami istri. Terus tadi ada yang keluar dari kamar mandi, ada kakek-kakek. Gue bilang gitu, nggak ada kakek-kakek di sini. Meskipun orang tetangganya dikit, orang yang itu tuh biasanya di masjid kalau jam segitu. Jadi nggak mungkin ada di sini. Terus juga ini yang di tetangga kita tuh masih pada umuran tante, katanya. Hah? Terus siapa tadi? Ada lihat kakek-kakek. Kita nggak pernah, katanya, ngeliat-liat yang kayak gitu. Nah tante gue tuh emang kayak skeptis ke hal-hal yang gitu, jadi ngomongnya nggak pernah. Jadi guys, bulan Ramadan ini udah masuk di pertengahan. Gak kerasa dikit lagi Lebaran. Nah, gue lagi suka-sukanya nih pakai sarung model kayak begini nih guys. Kalian bisa lihat ya, ini sarung model nggak terlalu banyak motifnya, tapi juga ada motifnya. Nah, ini kalian lihat aja langsung nih sarungnya nih, modelnya kayak gimana. Udah gitu, kayaknya tuh nyaman, enak lah dipakai buat sholat. Terus kalau misalnya kalian ke masjid, jangan lupa nih bawa sajadah guys, ya. Siapa tahu nggak kebagian tuh ruangannya penuh. Nah, ini sajadahnya. Jadi langsung aja guys. Kalau kalian pengen beli sarung kayak gue nih, model-model kayak begini, sama sajadah kayak gini, langsung aja bisa klik link di bawah. Akhirnya udah berapa minggu kita jalan-jalan ke Kelok 9. Nah yang Mega ceritain itu, kan dia katanya nyari warung bakso nggak ketemu. Nah ya emang kita nyari warung bakso, udah sampai situ tuh ternyata nggak ada yang jualan bakso sama sekali. Jadi itu ditunjukin sama Google Maps di daerah situ udah sore, nggak ada yang jualan bakso sama sekali. Ternyata itu cuma rumah kosong bang. Oh yang di Google Maps ini, sekeluarga ngikutin ternyata rumah kosong. Rumah kosong, nggak ada tuh bakso yang enak, yang kata ada warga situlah yang rekomendasiin kalau ke Kelok 9 coba tuh bakso ini, dikasih tahu namanya, cuman gue lupa namanya apa. Pas kita sampai situ itu rumah kosong bang. Satu mobil lagi berapa orang waktu itu? Satu mobil berempat. Oh berempat. Nah, dan gue itu bareng rombongan sama keluarga om gue. Om gue ada ber-5 orang, jadi total 9 orang tuh. Karena kita emang udah kelaparan, ya gue coba turun. Ini kayaknya di sebelahnya ada lagi deh, ada kios. Ternyata cuman warung doang. Habis itu habis itu gue coba jalan lah ke rumah kosong ini, ngelihat gitu. Tau nggak bang? Itu dimunculin lagi ada sosok kakek-kakek, sama ada sosok cewek baju merah, pakai kayak mahkota gitu, ikat kepala gitu. Sekelebat hilang, udah. Waduh ini ada apa lagi nih? Gue kaget, gue takut nih kayaknya selama di Padang tuh gue kayak diteror terus gitu. Tapi si kakek belatung juga apa beda? Sama. Kakek-kakek tuh sama. Nah, kita masuk mobil, akhirnya nyari makan lah yang terdekat di situ. Gue nggak nyerita dulu karena ini mungkin yang diteror tuh gue sendiri, mungkin bukan keluarga gue gitu. Akhirnya udah sampai tempat makan, gue coba banyak berzikir lah karena ini kayaknya gue beneran diikutin deh gitu. Beres dari kita makan bang,
kita pulang lagi tuh ke daerah kampung, beres jalan-jalan ke si tempat yang namanya Kelok 9 itu, pulang kampung. Nah itu jalurnya kan sama, di kanan kiri itu hutan, tiap beberapa puluh meter itu hutan, baru ada perumahan. Waktu pulang itu sekitar udah jam 10 malam, kita jalan pulang, di belakang tuh adik sama ibu tidur karena udah capek mungkin habis jalan-jalan. Jadi gue ngobrol sama bapak di mobil kayak, Pak, emang daerah sini tuh wingit semua ya, banyak sosok-sosok yang suka neror gitu. Waktu itu kan gue belum terlalu ngerti lah soal horor, soal pemahaman sosok yang ada di Sumatera gitu. Bapak cerita emang di sini tuh banyaknya koloni-koloni yang kayak kerajaan gitu. Nah ketika gue baru ngobrol itu, udah mau nyampe ke rumah di kampung, tiba-tiba ada suara di mobil di atas. Gue kira itu batu, bapak gue kaget. Nah karena yang di belakang gak ngerasa, gue coba cek ke belakang. Dan tahu nggak bang, itu di mobil kakek-kakek itu sama si cewek yang merah itu ada di tempat bagasi belakang. Dia ngikutin. Terus bapak gue itu lihat juga. Yang asalnya dia nggak percaya yang gue ceritain, dia malah lihat juga di spion. Karena refleks kaget, nyoba minggir. Siapa tahu apa nih? Kan gelap juga gitu, bisa jadi itu barang atau apa, salah lihat. Pas gue bangunin adek gue sama si ibu tuh, itu masih ada bang di belakang, dua itu. Pas mereka nengok tiba-tiba hilang. Jadi pas ibu sama adek gue mau coba nyari tahu ke belakang, karena itu tepat di belakang mereka, itu hilang bang. Berarti Mega nggak lihat ya? Nggak lihat, ibu nggak lihat, makanya dia mungkin nggak ceritain yang part ini. Udah di situ, ya udah kita coba denger murotal di mobil karena emang cuma 5 menit lagi tuh sampai rumah di kampung. Akhirnya gue sampai rumah, gue mandi lagi lah, mandi air garam karena ini mungkin yang diteror tuh bukan keluarga gue, mungkin ini gue sendiri ada salah mungkin pas di rest area, atau mungkin dari Bandung gue emang ada niat jelek mungkin di jalan, itu kan bisa jadi gitu bang. Nah gue mandi istirahat, jadi ya gue bisa menikmati lah liburan di kampung gitu. Biasanya kalau di Padang tuh liburan ngapain? Biasanya kayak di kampung itu tuh kayak main motor cross, kita ke bukit, terus juga ada ini kayak lomba balap anjing. Balap anjing? Iya, jadi kita kalau yang anjing-anjing buat di sawah tuh itu dilombain bang, dibalapin. Oh tapi bukan naik di atasnya? Enggak. Lu kalau nggak ada motor mah naik anjing aja, naik anjing. Habis itu kan gua aman, nggak ada gangguan. Nah besoknya tuh kita waktunya untuk balik lagi ke Bandung karena udah mau pulang nih. Udah mau pulang, udah beres tuh 2 minggu di Padang. Itu gue dikasih barang bang sama si Aba itu. Dia ngasih, kalau bahasa Padangnya ciri basi. Nah dia ngasih besi, itu tuh besi dari daerah gunung gitu, campuran sama ini bang bebatuan gitulah, ciri basi namanya. Gue suruh simpen itu di dompet, katanya untuk ngelindungin gue di perjalanan. Nah ya jalan lah jam 9:30 tuh bang. Kita jalan dari Padang lewat jalur tengah, jalur lintas tengah di Sumatera. Dan itu tuh aman-aman aja. Ini berempat lagi satu mobil? Berempat,
Dan ketika pulang tuh kita kan nggak rombongan bareng yang lain, berempat sama om gua tuh yang sama-sama di Bandung juga, yang berlima tadi. Om gua tuh sama istrinya sama anaknya 3, jadi berlima, 2 mobil. Perjalanan sampai ke daerah Lubuk Linggau, itu kan jalan jam 9 pagi kan, ke Lubuk Linggau tuh gitu sampai tuh jam 1 siangan. Jam 1 siang itu nggak ada masalah. Gua nggak nemuin apa-apa, nggak ada teror apa-apa. Nah di Lubuk Linggau, gua sama keluarga datang ke salah satu rest area juga. Kita makan dulu untuk Isi tenaga lah. isi tenaga, terus istirahat juga. Nah sambil ngobrol-ngobrol pas makan itu tuh ini kita nyari jalur yang cepat tuh kemana ya gitu. Di Lubuk Linggau ini. Kayak Google Maps nih. Pakai Google Maps. Mulailah kita menggunakan Google Maps karena dari sana kita nggak tahu tuh jalur yang pintasnya kemana karena baru pertama kali. Sambil makan kita nyari tahu. Nah, si Google Maps ini tuh nunjukin bang, kalau ada jalan motong, yaitu lewat Prabu Mulih. Karena kalau lewat Lahat itu yang gue ceritain tadi bang, yang jalannya tuh belok-belok terus nggak berhenti gitu, dan itu bahaya karena udah sore nih pasti kita nyampe ke Lampung tuh malam gitu loh. Berarti pertama kali lo pengen nyari jalan pintas gitu. Iya. Oke. Itu gue sendiri bang yang nyariin. Ya udah kita ngambil jalur ke Prabu Mulih. Jam 3 jalan tuh udah jalan. Nah, si Google Maps ini tuh ngarahin jalan, ini awalnya jalan raya dulu bang. Jalan raya gede, masih aman, terus tiba-tiba ada pertigaan. Nah, ada belokan, ada yang kita harus belok ke kanan, ada yang kita harus lurus terus. Itu satu-satunya pertigaan yang gue temuin di situ. Nah, si Google Maps-nya tuh mengarahkan untuk lurus. Waktu ngambil jalur lurus ini tuh gue udah nggak enak hati bang. Karena di situ tiba-tiba jalan tuh kayak nggak seramai sebelumnya. Orang-orang pada ngambil kanan soalnya. Nah keluarga gua tuh ngambil lurus, jalan lurus. Dari yang asalnya cuma ada 1 motor, mobil lewat, itu lama-lama udah jalan 10 menit sisa cuma 2 mobil ini nih yang beriringan. Jadi wah kok nggak ada kendaraan lagi? Dan juga yang asalnya jalannya aspal, tiba-tiba kita jalan masuk ke area yang itu jalannya yaitu jalan berbatu, masih kayak jalan pasir gitu bang. Adek gue tuh nyaranin untuk ke si ibu gue untuk nelfon kakaknya yang om gue yang di belakang. Ini kita jalan terus atau gimana? Nah om gue tuh jawab, udah nggak apa-apa jalan terus. Ini kayaknya jalur pintas yang emang bisa lebih cepat katanya. Awalnya gitu, dan juga kita ngelihat di Google Maps kan itu cepet, lebih cepat dari jalur yang Lahat itu. Yang asalnya masih ada bangunan-bangunan rumah gitu, tiba-tiba udah nggak ada rumah. Masuk lagi tuh kayak pohon-pohon gede, kanan kiri perumahan, pohon-pohon gede, jalan, perumahan, rumah-rumah lagi. Nah terakhir udah kanan kiri pohon yang gede banget. Udah kosong, jadi meskipun itu sore, nggak terlalu terang bang, kehalangin sama pohon-pohon di kanan kiri. Karena makin bingung, kita ngelihat ada warung pinggir jalan. Nah pas ke warung ini, gue yang turun nanya, dan di mobil kan kaca dibuka tuh. Ada ibu-ibu, bukan ibu-ibu, nenek-nenek. Gue inget banget nenek-nenek. Terus kepalanya udah putih gitu, disanggul, si wajahnya udah kayak udah kelihatan tua banget gitu. Gue nanya, Bu, kalau jalur ke Prabu Mulih lewat sini bisa nggak Bu? Bisa, tapi kalau hujan jangan nangis ya. Oh ya udah, makasih Bu, berarti ini ada jalurnya ya. Ya, mukanya tuh udah kayak muka orang kayak ngasih tahu kayak udah nggak usah lewat situ gitu loh. Cuman habis itu pas gue ini, makasih ya Bu,
tiba-tiba berubah lagi mukanya. Nggak ada tuh si garis bibir. Oh, yang lo liat kayak gitu? Nah, yang gue lihat kayak gitu. Nggak ada tuh garis bibirnya. Terus itu persis kayak cewek yang gue lihat sama kakek-kakek. Tapi itu versi yang lebih tua gitu. Gue masuk mobil, gue nggak berani bilang bang ke keluarga gue karena kalau mereka panik ini nggak akan bener nih gitu. Gue harus coba tenang dulu gitu. Yaudah makasih ya bu. Yaudah akhirnya kita cuma jalan tuh beriringan 2 mobil. Nah ini mulai aneh bang. Jalannya tuh lurus, naik, nanjak, turunan lagi, nanjak, turunan, lurus terus. Jadi kanan kiri itu pohon. Nah mulai jarang-jarang nih. Yang asalnya pohon-pohon lebat sebelumnya ini kita masuk ke area yang kanan kiri pohon tapi nggak sebanyak sebelumnya gitu. Sejam kemudian masih gitu aja. Lurus terus naik turun. Nah, udah mulai panik nih. Kayak loh kok jalurnya nggak ada ujungnya ya gitu. Ya bayangin aja bang kalau puluhan kilometer kita dapat jalur lurus nggak ada belokan kanan kiri. Kayak perhutanan yang nggak terlalu lebat gitu. Gak ada orang lagi? Nggak ada orang lagi. Dan itu bukan aspal. Ini udah tanah belum apa masih batu? Udah masuk ke tanah. Ini udah bingung nih. Kita harus nyari orang, nyari pertolongan. Di situ sinyal nggak ada sama sekali. Yaudahlah ngikutin terus jalan. Nah di tengah perjalanan nemu nih bapak-bapak itu udah mulai jam 5 sorean lah, udah mulai kayak ada mega, terus udah mulai gelap gitu. Nah pak ada nih, ada orang bisa ditanya. Akhirnya gitu, itu tuh nemu bapak-bapak di Petromax itu jalan pertama yang ada pertigaan. Bapak-bapak Petromax itu di mana posisinya? Posisinya dia kayak ada di saung gitu bang, duduk sendirian. Oke. Akhirnya gue samperin tuh. Pak, ayo minggir dulu. Lebih baik kita nanya gitu. Pak, kalau jalur ke Prabu Muli bener nggak lewat sini? Ya dari tadi kita nggak ada jalan keluar, lurus terus. Ini harus kemana ya? Nah itu kan nemu pertigaan tuh bang. Iya. Nah dia cuma nunjuk doang. Oh, dia nggak ngomong sama sekali? Nggak ngomong sama sekali. Dia nunjuk doang terus suruh ngambil jalur yang belok ke kanan, jangan yang ke kiri gitu loh. Mukanya tuh kayak muka marah bang. Gua tanya gitu tuh. Dia mukanya udah kayak udah sana gitu. Sambil bawa Petromax itu. Nah dia udah gitu tuh kan gue langsung ngasih tahu bapak. Pak ngambil belok kanan. Yaudah gue mau bilang makasih dulu. Pas udah kan gue ngasih tahu bapak. Pas gue ngelihat lagi ke sini tuh si bapak-bapak yang di saung itu. Bapak-bapak itu jalan ke arah yang lain, yang ke kiri. Dia jalan, bawa Petromax. Udahlah mungkin dia mau balik atau gimana gitu kan. Baru kita masuk, ngambil jalan belok ke kanan. Itu kan kita belok ya bang. Baru kita belok, bapak gue kaget pas lihat spion, itu udah nggak ada. Jadi si bapak-bapak tadi tuh ngilang, udah nggak ada tuh. Padahal jelas-jelas itu kita baru belok doang, harusnya kelihatan dong kalau dia jalan gitu. Dan nggak ada jalan lain di situ? Nggak ada jalan lain. Nah yang anehnya si bapak-bapak itu tuh kan kayak pakai kaos, terus pakai penutup kepala yang bulat gitu kalau orang-orang ke sawah gitu. Dia nggak kayak sosok yang gue lihat sebelumnya gitu. Nah di situ kita jalan lagi ngambil lurusan belok kanan, terus itu lurusan lagi. Lurus terus nggak ada ujung. Itu udah makin gelap, panik lah. Kita nyetel murotal yang bener-bener diulang-ulang. Nah di situ gue mulai ngelihat bang, gue ngelihat banyak banget kayak penampakan sosok-sosok putih, terus orang-orang yang pakai ikat kepala, terus dia pakai baju pangsi gitu. Di pinggir jalan tuh
mereka ada yang duduk, ada yang berdiri. Nah, yang ininya lagi, yang bikin gua kaget tuh, anjir kok banyak kuntilanak ya di pinggir. Padahal itu masih sore bang. Gua videoin beberapa detik doang itu. Buat ya siapa tahu ketangkap nih apa yang gua lihat gitu. Karena lo ngeliat itu, terus lo mau videoin. Iya, gue videoin. Siapa tahu ketangkep nih. Nah, pas di video itu nggak kelihatan bang, nggak ada sosok-sosok yang tadi gue liatin videonya. Abis itu makin masuk ke dalam, tuh jalannya nanjak, turun lagi, nanjak banget, turun lagi. Jadi udah beda nih tracknya nih. Nggak kayak yang sebelumnya, makin nanjak, terus turunan lagi. Abis itu kita dapat jalan yang lumayan datar lagi. Pas masuk ke jalan yang lumayan datar, gue ngeliat di kiri jalan tuh kayak kerajaan gede banget. Itu orang Bunian tuh ada ratusan bang, pada diem di depan gerbang itu, gerbang kerajaan itu, ratusan. Pas mobil kita ngelewat, gue lihat ke pinggir, itu mereka tuh kayak ngejar. Kita doa terus, doa. Gue ngomong, Pak, ini udah nggak bener. Kita harus cepet-cepet cari jalan keluar. Atau enggak kita berhenti ngobrol sama Om, ini baiknya gimana gitu kan. Habis itu mobil tetap maju. Gue lihat ke belakang, itu udah nggak ada lagi. Oh, hilang. Hilang. Setelah gelap, setelah maghrib, kita nemu nih ada mobil Jeep lama. Dia berlima, ada 5 orang. Udah gelap nih berarti ya? Udah gelap. Mobil Jeep lama, dia 5 orang ngehampirin kita. Ternyata itu kayak polisi kehutanan gitu bang. Tapi seragamnya jadul banget. Ini gue aneh juga nih. Dan sekeluarga ngelihat. Polisi hutan ini? Kita akhirnya minggir. Dan itu tuh dapatnya pas di pertigaan lagi bang. Si mobil ini ngajak kita minggir. Nah ada pertigaan ke kanan sama ke kiri. Kita minggir dulu. Turunlah 2 orang dari mobil itu. Ngetok. Ayo Pak turun dulu. Kenapa kalian lewat sini? Katanya ini bukan jalan umum untuk ke kota. Kalian mau kemana? Katanya. Si bapak gue bilang, iya Pak, ini mau ke daerah Prabu Mulih katanya. Jalurnya kemana ya? Yaudah turun dulu. Nah gue turun. Si orang berdua ini tuh ngomong tapi nunduk terus bang. Karena itu dia pakai topi. Dua-duanya tuh pakai topi. Topinya udah lusuh banget. Ngomong tapi nunduk terus. Ya Pak, boleh nggak Pak ditunjukin jalannya? Ya udah kamu jangan pernah kalau ada pertigaan ini jangan pernah ngambil jalur kiri. Ambil kanan terus katanya. Terus nanti keluarnya di mana? Enggak, nanti kamu bakal nemu ada desa katanya. Itu yang satu. Yang satu lagi tuh. Tapi kalau kamu ngambil jalur kiri juga nggak apa-apa. Tapi paling nyampainya nanti siang. Besok siangnya lagi katanya. Anjir, baru juga abis maghrib sampai besok siangnya lagi gimana kan maksudnya? Oh kayaknya bercanda nih gitu. Nah 3 orang yang lainnya tuh cuma ngeliatin di belakang bang. Ya udah Pak, makasih. Gue sambil bawa kertas untuk nulisin jangan pernah belok kiri, kita harus ngambil kanan gitu kan. Udahlah, ya udah makasih Pak. Masuk lagi ke mobil. Pas gue ini yang bikin gue bener-bener ngerasa oh ini orang Bunian nih bang. Jadi pas gue masuk ke mobil, si 5 orang ini bentukannya sama. Nggak ada garis bibirnya, dari hidung ke atas tuh ini nempel si alisnya. Terus juga mukanya udah pucat semua. Kayak yang biasa kita lihat di film-film kalau orang yang udah meninggoy, dia ya pucat kayak gitulah. Akhirnya kita jalan. Nah si mobil itu ngambil ke jalur yang kiri. Kejadiannya hampir sama si Bapak Pertomax tadi. Ini yang ngeliat tuh sekeluarga. 2 mobil itu ngeliat jelas si mobil itu masuk ke situ. Dan pas kita belok hilang lagi bang.
Gua udah panik, wah ini beneran kita nyasar di gunung. Kalau nggak selamat juga, gue juga dalam hati, ya udahlah kalau mau dibawa juga gue doang nggak apa-apa deh. Keluarga gue suruh lari aja gitu. Kalau misalnya emang ini gue yang dicari sama mereka gitu. Ini tuh termasuk Bukit Barisan apa bukan? Kalau jalur ini pas gue lihat di maps itu nggak ada bang, bukan di Bukit Barisan. Oh gitu. Jadi ini Lubuk Linggau nih. Kalau ke Prabu Mulih tuh jalurnya harusnya lurus ke kiri. Kalau ke Lahat kita lewat yang ke bawahnya. Nah gunung itu tuh adanya di tengah-tengah. Jadi di area itu tuh nggak ada yang namanya pegunungan bang. Lewat mana ya? Iya, jadi pas gue lihat di maps juga kalau PT Pertamina yang ada di gunung terus atau Perhutani kayak gitu adanya hampir 500 km dari itu. Dari tempat yang gue lewatin. Dari si Lubuk Linggau itu ke si Prabu Mulih. Lanjut ceritanya, abis itu kita kaget semua, itu bener-bener bapak tuh ngebut bang. Ngebut, jam tuh udah sampai jam 7:30 malam. Selama perjalanan ini kita udah mulai nemu nih ada yang belok kiri dikit, belok kanan gak lurus terus. Di situ gue jadi makin yakin nih ini bisa nih keluar nih dari gunung ini gitu karena yang gue takutin emang kalau nggak selamat ini semuanya bahaya nih gitu. Sepi, ngeri juga, begal gitu. Begal ya, terus kita nggak ada persediaan makanan bang. Itu kita udah kelaparan juga dari sore itu. Nah kita jalan, akhirnya di sekitar jam 8 malam ada tuh nemu truk yang bawa kelapa sawit bang. Itu kan gede banget ya truk yang kayak gitu. Itu turun dia. Si supir truknya, Pak ini bukan jalur umum katanya. Mukanya dia panik tuh kayak, ya ini kok orang lewat sini gitu kan. Bapak harus nanti lurus terus, nanti ada belokan ke kiri, itu harus ambil ke kiri, jangan ke kanan, bakal muter lagi. Habis itu ya itu dia masuk lagi ke mobil. Itu kita tuh nggak ada yang turun bang, jadi lewat jendela doang, jendela mobil doang. Oh iya makasih pak, bapak gue bilang gitu. Jadi kita lurus belok kiri ya nanti katanya. Oh iya benar-benar kata si supir truknya tuh. Dia masuk lagi ke truk, itu cuma 5 menit bang, kita lurus. Pas kita baru jalan, kan truknya berlawanan arah kan sama kita. Baru jalan, itu hilang lagi. Nggak ada bang. Si truk itu tuh yang ngelihat tuh nggak cuman gua sama bapak gua doang, yang di belakang ada sama ibu gua sama serombongan om gue itu yang berlima. Itu mereka pada nangis bang, anak-anaknya takut lah. Ini kok bisa kayak gini gitu, bener-bener hilang-hilangan gitu. Akhirnya gua nemu pertigaan lagi karena gue yakin itu bukan orang. Gue ngajak bapak gue untuk diskusi, Pak kalau misalnya kita ngambil kiri ini kita bakal ketemu jalan keluar, itu katanya. Tapi dari tadi kita nggak nemu nih, ya udah kita coba aja. Nanti udah ada pertigaan, udah mau nyampe kita langsung ambil jalur yang kanan. Sampailah di pertigaan yang harusnya tadinya katanya belok kiri bang, kita ambil kanan. Pas kita keluar tiba-tiba jalan tuh nyempit bang, jalan nyempit, terus jadi banyak pohon-pohon bambu gitu. Nah, kayak masuk ke gang yang cukup satu mobil doang keluar. Nah keluar tuh di situ nemulah warung. Akhirnya, selama berjam-jam nyasar di gunung itu, seneng dong ada orang nih gitu kan. Dari perjalanan itu gue baru kita dari tadi berapa jam nih, baru ngeh tuh karena di warung itu tuh ada jual bensin. Pak, bensin cukup nggak? Pas lihat bar bensin itu sisa pas dari Lubuk Linggau tuh 3 bar.
Pas sampai situ masih 3 bar bang. Nggak ngurang sama sekali. Aneh. Nah, gue nanya nih pas turun, gue dari mobil nanya ke om, bensin masih aman nggak? Ini kita udah hampir 5 jam lebih loh di gunung dari tadi. Nggak ngurang. Waduh, kok bisa gitu? Akhirnya kita nanya ke orang yang ada di warung, itu bang. Dia bilang, loh kok bisa keluar dari jalur situ? Itu bukan jalur mobil, itu yang bisa ngelewat motor doang, kok kalian bisa keluar dari situ? Katanya. Orang si ibu-ibu di warung itu juga udah aneh, kayak, ya bu tadi kita nyasar, alah ini korban baru lagi nih. Jadi banyak bang yang disasarin ke situ sebenarnya. Nah, si ibu itu bilang juga, gua yang nanya, jadi mereka lagi pada beli makan apa cemilan gitulah. Gue nanya, bu emang di sini banyak orang-orang Bunian ya? Iya, kalau misalnya ada kesalahan tuh, kalian pasti diarahinnya ke sini katanya. Kamu ada salah apa? Kata si ibu warung itu tuh. Nggak tahu bu, nantilah coba saya cari tahu. Makasih infonya. Nah di situ kita langsung aja keluar. Nah udah beres dari situ kita itu kan belum ada perkampungan, baru warung satu sama banyak kayak sawah-sawah gitu bang. Kita keluar jalan, akhirnya nemu tuh perkampungan bang. Nemu perkampungan, tiba-tiba ada motor nyamperin. Bu, jarang ada mobil yang lewat sini. Ini ibu mau kemana? Mau ke Prabu Muli? Ya udah ikut saya. Itu suami istri yang pakai motor itu bang. Ya udahlah kita ikutin. Jadi itu kan jalannya turunan gitu bang. Jalannya nurun terus, tapi kita udah tenang, kanan kiri itu udah ada rumah-rumah. Cuman itu kondisi sepi, mungkin udah jam 9 ke 10 malam itu udah nggak ada orang mungkin di situ. Okay. Udah 15 menit dia ada pertigaan. Nah dia berhenti, nah kalau mau ke kota ke situ tuh belok kanan katanya. Oh ya, makasih. Nah gua tuh inisiatif, Pak kasih uang. Buat tanda terima kasih gitu kan. Pas mau buka kaca, itu nggak ada bang motornya. Tiba-tiba hilang lagi. Mungkin itu yang bantu kita gitu loh. Okay. Untuk keluar dari area situ. Habis itu kita dapatlah rest area di Prabu Muli. Oh nyampe nih area? Nyampe di daerah Prabu Muli. Itu HP udahlah dalam kondisi mati semua. Karena udah jam segitu ya istirahat lah, kita nunggu besok untuk jalan lagi, nunggu subuh lagi. Kita istirahat sampai subuh, itu kita lanjut perjalanan sampai Lampung. Dari Palembang kita ke Lampung hampir berapa jam gitu, itu nggak ada gangguan lagi. Tapi pas gua di SPBU di daerah Lampung, gua ngeliat lagi orang Bunian itu rame-rame pakai baju hitam, pakai ikat kepala. Di mananya? Di area toilet. Ini toilet belakangnya sawah. Kan kalau di daerah gitu kan banyaknya sawah-sawah kan di kanan kirinya. Nah itu gua ngeliat orang Bunian yang jelas banget. Ada kakek-kakek itu, ada cewek yang bajunya merah, terus barulah ada kayak ratunya gitu bang, gaun merah, pakai mahkota gitu, pakai selendang warna kuning. Terus dia ngomong, jelas banget, dia ngomong kayak, kalian nggak akan pernah sampai Bandung lagi. Sebentar lagi saya akan bawa kamu, itu gua sama sepupu gua. Ada masih kecil itu anak laki-laki umur 6 tahun. Itu yang lu dengar kayak gitu? Ya. Gue coba samperin, ini kan toilet bang. Ini sawah. Nah mereka tuh kayak di pinggir-pinggiran sawahnya itu. Gue samperin nggak ada bang. Jadi gue cuman dengar suara, terus ngeliat mereka ngomong dari jauh. Kayak gitu. Itu gue langsung kayak, anjir ini gue gila atau gimana ya gitu. Kok sampai bisa segitunya gitu kan. Gue lapor lah ke bapak. Bapak udah capek mungkin dia.
Jadi marah, ya udah kamu bawa apa selama perjalanan? Kok sampai diikutin gini? Gue barulah ngaku gue bawa si ciri basi itu, yang besi itu yang gue dikasih sama. Dibuang lah. Ini yang bikin itu sebenarnya itu tuh malah narik bang. Malah narik sosok-sosok biar ketahuan lah kalau si praktisi ini, si Aba yang tadi gue tanya di kampung diem-diem itu, dia tuh musuhnya kakek gue. Jadi pengen nyelakain gue dia dengan ngasih barang itu. Tapi ngomong ke gue biar selamat di jalan. Oh berarti dia musuhnya kakek lu? Musuhnya kakek gue. Singkat cerita gue sampai ke Bakauheni, terus ke Merak. Itu keluarga gue tuh diikutin sama yang sosok wanita baju merah ini bang. Ada tante gue lagi tidur di kapal feri, terus dia dimimpiin sama si sosok merah ini. Kebangun kaget, dia baru cerita. Nah sampai sampai Merak, kita terus jalan ke Bandung, itu kita hampir kecelakaan 3 kali bang. Karena udah mungkin udah error tuh, nggak diganggu, tapi fisik kita udah kecapean gitu, kayak orang linglung. Habis itu sampai Bandung, gue langsung ke rumah kakek. Nah kakek gue bilang kalau gue tuh nggak diperbolehkan untuk pulang kampung sebelum harusnya tuh kalau mau pulang kampung tuh dimandiin dulu, bersihkan dulu, karena yang keturunan dari kita yang punya kemampuan bisa komunikasi sama orang-orang nggak kelihatan ya cuman kamu, itu katanya ke gua gitu. Dan juga kalau di daerah situ kerajaan-kerajaan jin di situ tuh pasti ngambil korban tumbal masih dari keturunan kita katanya. Nah ini kakek selama kalian di jalan itu kakek gue tuh jadinya ini bang, jagain dari jauh tuh sampai dia sakit juga. Dan bahkan katanya pas gue ketemu yang di orang-orang Bunian di gunung itu tuh, dia nahan untuk kita nggak sesatin lebih jauh gitu loh, sampai muntah darah katanya kakek gue tuh. Habis itu gue cerita itu, ternyata di daerah situ, daerah Palembang itu, yang tempat gua nyasar di gunung itu tuh, itu tempat kerajaan jin antara leluhur gua sama si musuhnya berperang, dan juga banyak sekali korban-korban yang entah itu dari orang yang masih hidup atau dari jin-jin yang leluhurnya itu juga. Jadi itu ada kesalahan mungkin di leluhur gua yang bekerja sama jin. Untuk mungkin entah itu kekuatan, kesaktian kayak gitu. Tapi setelah lu sampai keluarga di Bandung, semua kan selamat gitu ya? Ya alhamdulillahnya selamat. Lu udah nggak lihat si orang-orang Bunian itu lagi? Gua cuma lihat yang cewek baju merah itu. Itu doang aja ya? Iya, ada yang gua baru inget bang. Gua tuh pas sampai rumah, sampai kamar nyimpen barang-barang gua, itu selendang yang dipakainya tuh ada di kasur gua bang. Selendang yang dipakai sama cewek yang baju merah itu ada di kasir gua. Gua sempat fotoin gitu loh, tapi pas di foto nggak ada. Nah pas gua mau ambil, tiba-tiba ya hilang aja. Nah dari situ gua diobatin lah sama anak buahnya kakek, karena katanya gua tuh belum masih bebayang-bebayang lah. Masih kebayang-kebayang, terus belum bisa ngerti dunia goib-goiban. Itu gue emang jadi linglung juga bang. Linglung itu sempet ya? Sempet linglung. Tapi emang ini kan maksudnya memang ini guys ya, perjalanannya kan panjang nih dari Bandung ke Padang begitu. Iya. Dan 2 mobil itu berarti ya, nyasar dan ngelihat sih orang-orang Bunian itu ya. Iya benar. Tapi ini kan memang kisah tentang orang Bunian ini kan kisah yang emang
legenda juga di Padang gitu. Iya, betul. Kalau yang lo tahu tuh kisah orang Bunian di Padang tuh kayak gimana sih gitu? Biasanya Itu mereka orang Bunian tuh banyaknya yang gua tahu ya. Jadi ada kubu baik, ada kubu yang jahat, Bang. Yang benar tuh yang kubu jahat tuh nyari anak kecil. Oke. Untuk sukmanya diambil, dicuri, terus sukmanya diambil dijadikan anak-anak lah di kerajaan itu gitu loh. Sepengetahuan gua, orang Bunian yang di situ tuh punya dunia sendiri yang lebih ya sama kehidupannya kayak kita, cuman mereka lebih bisa ada yang hidup di masa lampau, ada yang hidup di zaman modern gitu loh. Nah, banyak kejadian-kejadian yang orang hilang karena diculik orang Bunian. Oh, itu juga lu sering dengar waktu lu di kampung ya? Iya, betul. Ya karena emang kalau nggak salah ya memang kisah-kisah tentang orang Bunian itu cukup populer ya di Sumatera, Melayu begitu. Iya. Ya tapi apapun itu untungnya lu semua bisa selamat ya. Walau Alhamdulillahnya selamat. masih jadi misteri lu sebenarnya nyasar kemana Betul, sih? Betul. Nah kalau menurut kalian Hida ini sama si Mega nih yang XJKT48 tuh nyasar kemana? Kalian boleh komen ke bawah gitu ya. Karena gue sih ke Kelok 9 pernah berapa kali tuh sih keren banget sih. Gitu. Keren, enak buat. Tapi emang nggak bayangin kalau malam lewat situ gimana ya? Iya, makanya bingung juga. Iya. Agak serem sih daerah situ, Bang. Tapi memang masakan Padang di Padang tuh rendangnya enak banget ya. Enak Parah banget. Beda, rasanya jauh beda sama di sini. Karena mungkin bumbunya lengkap, Bang. Rempahnya rempah asli sana gitu. Dan santannya juga santan Padang sama di sini Ya. Enak banget ya. enak ya. Maksudnya beda gitu. Dan ada teh talua sana ya. Teh talua itu enak banget. Iya. Untuk ngejaga stamina, Bang. Jaga stamina Iya, ya. itu biasanya orang-orang yang di kampung tuh nyarinya itu. Kalau pulang kampung gue pasti nyari teh talua, Bang. Dia mirip-mirip kayak teh tarik tapi beda rasanya. Beda. Itu pakai telur. Bener-bener. Kayak di blender gitu, Bang. Kulinernya asik-asik sih kalau di Padang. Iya. Itu sih yang bikin gue seneng juga kalau pulang kampung. Oke deh, kalau gitu thank you ya bro. Udah datang dan berserta. Siap. Terima kasih Sukses banyak, selalu. Bang Fajar. Itu deh guys, akhir dari episode ini. Dimana lagi-lagi pesan gua, semoga kalian hati-hati dalam jalanan mudik pulang kampung. Semoga semuanya selamat sampai tujuan. Gue Fajar Ityar, RJ5 undur diri. Ciao.